Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswariba dan ini rekan saya, Intan Permata Putri. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai sumber data sekunder dan riset kualitatif. Langsung saja, materi yang pertama yaitu pengertian data sekunder. Data sekunder adalah jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama, tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung fenomena yang sedang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Ciri-ciri data sekunder. Yang pertama, biasanya bersifat pendukung. Data ini umumnya tidak difungsikan sebagai data utama, melainkan hanya sebagai pendukung dari data-data sebelumnya. Yang kedua, biasanya bersumber dari pihak ketiga. Maksud data yang ditulis oleh pihak ketiga adalah mengenai masalah memperolehannya. Yang ketiga, bisa diambil dan dianalisis tanpa harus mendatangi lokasi, karena memanfaatkan dokumen dan pendapat-pendapat ahli yang biasanya tersebar di media atau wadah lainnya, tidak ada kewajiban untuk mendatangi secara langsung lokasi di mana fenomena tersebut berada. Selanjutnya, cara mendapatkan data sekunder. Yang pertama, studi literatur, dan yang kedua, analisis media. Contoh dari data sekunder. Yang pertama, data kependudukan yang diambil dari Pusat Statistik Nasional ataupun BPS regional. Yang kedua, data impor-ekspor yang diambil dari bea cukai dan otoritas pelabuhan terkait. Yang ketiga, isu-isu daerah yang didapatkan dari liputan di koran atau wawancara di kanal berita nasional. Yang keempat, data-data spesifik yang didapatkan dari riset terdahulu. Kelebihan secara umum dimiliki oleh data sekunder. Yang pertama, murah, karena sudah tersedia dan tinggal digunakan. Yang kedua, hemat waktu, karena sudah tersedia dan dapat langsung diakses sebagai data penelitian. Yang ketiga, dapat memberikan konteks yang lebih luas kepada data primer. Yang keempat, dapat melengkapi data-data primer, terutama yang sulit untuk diakuisisi di lapangan. Selanjutnya, dapat memperkuat atau menjadi basis perbandingan dengan data primer. Kelemahan data sekunder dalam suatu penelitian. Yang pertama, tidak terjamin akurasinya karena diakuisisi oleh lembaga lain. Yang kedua, banyak data yang sudah tua karena diakuisisi sebelumnya oleh lembaga-lembaga lain. Dan selanjutnya, terkadang tidak relevan dan tidak cocok dalam sebuah penelitian. Materi yang selanjutnya yaitu riset kualitatif. Pengertian riset kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik, atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Yang kedua, memiliki sifat deskriptif analitik. Yang ketiga, tekanan pada proses bukan hasil. Yang keempat, bersifat induktif. Yang kelima, mengutamakan makna. Tujuan penelitian kualitatif. Yang pertama, mendeskripsikan suatu proses kegiatan pendidikan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa pendidikan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga, menyusun hipotesis berkenan dengan konsep dan prinsip pendidikan berdasarkan data dan informasi yang terjadi di lapangan. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama, etnografi. Etnografi adalah uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Yang kedua, studi kasus.
Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Yang ketiga, studi dokumen atau teks. Studi dokumen atau teks merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya. Yang keempat, pengamatan alami. Pengamatan alami merupakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan observasi penyeluruh pada suatu latar tertentu tanpa sedikit pun mengubahnya. Yang kelima, fenomenologi. Penelitian fenomenologi mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu. Yang keenam, ground theory. Tujuan pendekatan ground theory adalah untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Penggunaan penelitian kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, dan memastikan kebenaran data, dan peneliti sejarah perkembangan.